Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7, subtema 3 mengenai sejarah komunikasi. Anak-anak, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentongan. Kentongan digunakan untuk penyampaian informasi penting bagi warga. Selain kentongan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Anak-anak, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin ketik cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio, televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Anak-anak, berikut merupakan contoh macam-macam jejaring sosial. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Twitter, yang ketiga ada Instagram, yang keempat ada Google, dan yang kelima ada YouTube. Berikut merupakan jenis alat komunikasi tradisional dan modern. Contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama ada daun lontar. Kemudian yang kedua ada kentongan. Yang ketiga ada gong. Dan yang keempat adalah lonceng. Yang selanjutnya anak-anak adalah contoh alat komunikasi modern. Yang pertama ada telegraf. Yang kedua ada telepon. Kemudian yang ketiga ada handphone. Anak-anak, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan penelitian gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, adanya jangkauan telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkauan telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit.
Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Pada abad ke-21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Anak-anak, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Anak-anak, berikut merupakan contoh aplikasi penyampaian pesan. Yang pertama ada BBM. Kemudian yang kedua ada WhatsApp. Yang ketiga ada Facebook. Kemudian yang keempat ada Messenger. Anak-anak, melalui aplikasi penyampaian pesan kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Yang selanjutnya anak-anak, menyajikan ringkasan informasi dari teks bacaan dengan kosakata yang tepat. Ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu bacaan. Ringkasan suatu bacaan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Dalam meringkas suatu bacaan dengan baik, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri. Pilihlah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Berikut langkah-langkah membuat sebuah ringkasan. Yang pertama, membaca isi teks bacaan dengan cermat. Kemudian yang kedua, menandai hal-hal yang penting yang terdapat dalam teks bacaan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan kalimat utama dalam tiap paragraf. Dan yang keempat, menyusun kalimat utama menjadi ringkasan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu berikan, bisa kalian kerjakan latihan soal dalam deskripsi berikut. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.